wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak karena Bapak sudah memberikan waktunya untuk saya melakukan wawancara ya Pak. Di sini dalam kesempatan ini saya bertujuan untuk mewawancara Bapak sebagai tugas saya demonstrasi kontekstual di modul 3.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Mohon izin Bapak sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dari nama Bapak, kepala sekolah di SD mana. Silakan Bapak. Terima kasih Bu atas waktunya yang kami berikan kepada saya. Nama saya Dadang Mulyana dari Satuan Pendidikan SDN Burangkeng 04 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Nah, di sini sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya diminta untuk mewawancara kepala sekolah, yaitu Bapak Dadang Mulyana sebagai kepala sekolah SDN Burangkeng 4 mengenai pengambilan keputusan Pak. Ya. Yang pertama yang saya mau tanyakan ke Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Pak? Contohnya bagaimana Bu? Contohnya kalau dilema etika itu jika kita bertemu pada dua kebijakan yang sama-sama benar Pak. Sama-sama benar di mana kita harus memilih dari salah satu kebijakan yang benar itu. Kalau untuk yang rujukan moral, di mana kita bertemu pada kebijakan yang salah, satu lagi benar. Jadi sudah pasti kita harus pilih yang benar Pak. Seperti itu. Iya. Insya Allah akan saya coba menjawab untuk kebijakan keputusan ya Bu ya? Iya Pak, pengambilan keputusan. Contohnya aja dari ada kejadian aja Bu ya? Iya betul Pak. Kejadian. Kejadiannya contohnya di kelas atau di halaman ya Bu ya? Iya. Nggak apa-apa Bu ya? Di halaman atau di ruangan kelas. Pertama dilihat dulu dari kejadiannya dulu. Kejadiannya seperti apa, apa kegiatannya. Nah setelah itu kita diambil dari salah satu orang, pamannya si A sama si B. Nah, kita ngambil keputusannya yang terbaik. Maksudnya yang terbaik, yang pertama yaitu bisa dipakai oleh salah satu dan tidak merugikan. Dan satu lagi juga dipakai juga sama tidak merugikan. Untuk itu diambil keputusan yang sangat bijak sekali. Karena kalau diambil salah satu keputusan tidak bijak, otomatis dari salah satu itu akan tidak terima. Nah, contohnya umpamanya kejadian ada kejadian seseorang ngambil buku lah gitu ya, atau ada ngambil uang seseorang, ada temennya temennya. Nah, kita nggak langsung ngambil keputusan itu langsung diponis aja si A gitu. Jadi ditanya kronologis kan terus seperti apa berarti yang merugikan seseorang, jangan sampai terjadi seperti itu. Diambillah hal yang sangat terbaik. Itu begitu dulu. Baik Pak, berarti memang dengan bijaksana ya Pak ya, dengan penuh pertimbangan sehingga bisa dihasilkan diambil keputusan yang paling baik, yang terbaik untuk semua pihak ya Pak ya. Ya seperti itu Bu, jangan sampai merugikan salah satu. Oh iya baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak untuk pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua-duanya memiliki nilai kebajikan yang benar Pak, tapi Bapak harus memilih salah satu, itu bagaimana Pak? Oh gitu. Contohnya seperti apa dulu Bu? Contohnya di kasus nyata misalnya. Kasusnya gitu. Iya. Ya. Misalnya ada anak yang berprestasi nih Pak. Ya. Dan dia itu akan mendapatkan beasiswa dengan prestasinya tersebut di sekolah lanjutannya, misalnya di SMP. Untuk masuk SMP dia akan bisa dengan jalur prestasi, dengan prestasi yang dia dapat. Namun di lain sisi dia itu termasuk anak yang nakal Pak. Di sekolah nanti kan bisa dapat
surat peringatan kalau anak nakal, jarang masuk gitu Pak. Nah untuk di rapotnya bagaimana? Apakah kita jujur dengan dia yang jarang masuk gurunya, atau misalnya kita diubah menjadi baik untuk absensinya agar dia bisa nanti di sekolah selanjutnya bisa pakai jalur prestasi yang ia dapatkan. Itu kan sama-sama baik ya Pak ya. Dan untuk kasusnya pengalaman Bapak boleh diceritakan untuk pengambilan keputusan seperti kasus tersebut, di mana keduanya punya nilai kebajikan yang sama-sama baik. Ya, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Nah, bila mana kejadian keputusan seperti itu, seseorang yang tadi Bu bilang itu mendapatkan prestasi, dapat jalur prestasi kan, yang bagus. Tapi di sisi lain anak tersebut malas. Nah otomatis yang ke satu, anak jalur prestasi itu bisa dilanjut dengan kegiatan prestasi yang ia ada dapat. Yang kedua, karena orang itu tersebut si A itu si A, coba aja kita panggil si A aja. Ya, Si A. Nah itu orangnya nakal atau malas belajar, malas saja, tapi prestasinya bagus, Nah kita tidak boleh ngumpet-ngumpetin Bu atau ngumpet-ngumpetin. Nah, ya istilahnya kapan-kapan kalau ngumpet-ngumpetin pasti akan ketemu. Dan lebih baik nih terus terang aja, anak yang seperti ini nakal, jarang masuk atau malas belajar, tapi di sisi lain dia prestasinya bagus, ya. Nah, salah satunya solusi untuk dia itu untuk dia ambil keputusan salah satu, boleh diambil yang satu. Yang satu lagi boleh diambil dengan keputusannya dia itu terus terang ke kelakuannya, karena seperti itu malas belajarnya, tapi dia menunjang kepada jalur prestasi. Kalau memang dia ditutup-tutupi tidak akan berlanjut atau tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu sebaiknya itu menurut pendapat saya, jalur yang seperti itu kita dua-duanya juga sama yang satu menunjang, yang satunya tidak menunjang. Karena tidak menunjangnya seperti dia itu malas. Nah oleh itu yang keputusannya adalah diterangkan aja, dibukakan aja dia ke keputusannya, yaitu tidak ditutup-tutupi, dibuka aja, seperti itu Bu. Baik Pak, berarti dengan prinsip jujur ya Pak ya, apa adanya, keterbukaan gitu ya Bapak ya. Kejujurannya seperti itulah, jujur aja gitu. Terima kasih ya Pak. Kemudian ada tidak Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya? Iya, langkah-langkahnya. Oh ya, terima kasih banyak. Langkah-langkahnya yang pertama, diarahkan anak. Langkah pertama itu yang posisi seperti tadi itu. Yang satu diarahkan, dikasih penjelasan, dikasih pengarahan supaya anak itu tidak seperti itu lagi. Nah itu langkah pertama. Langkah yang kedua, selalu harus didampingi, dipantau terus, jangan dilepas bila mana dia dalam keadaan belajar, harus dipantau terus. Nah itu. Baik Bapak. Kemudian nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dua-duanya memiliki kebajikan yang sama, memiliki nilai kebajikan yang dua-duanya benar? Apa saja Pak yang dianggap efektif? Terima kasih. Yang dianggap efektif antara pertama yaitu mengambil keputusan yang bijak, ya, mengambil keputusan yang sangat bijak, jangan merugikan kepada salah satu pihak, ya. Harus ada pertimbangan yang lebih matang, jangan langsung mengambil keputusan sembrono, ya. Jadi kita pertimbangkan dulu, atau kita sharing dulu dengan rekan atau dengan teman-teman yang lebih senior, dengan rekan yang lebih senior kita nanya dulu, jangan sampai kita ngambil keputusan sendiri. Nah dengan adanya sharing dengan rekan, insya Allah akan ada solusi seperti ini. Alhamdulillah ya Pak, itu penuh pertimbangan ya Pak. Lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus dilema etika? Ada tantangan nggak Pak dalam mengambil keputusan? Tantangannya pasti ada Bu, setiap kegiatan atau kerjaan pasti ada tantangannya. Nah tantangannya yang kemungkinan takutnya dia tidak terima
bila mana saya udah ngambil keputusan seperti itu, walaupun kita udah bijak sekali, udah dipertimbangkan, dan tantangan dia itu nggak terima, dan terjadilah suatu pembicaraan yang lebih jauh lagi. Nah, itu adalah tantangan seperti itu, takutnya dia tidak adanya penolakan dari pihak tersebut ya Pak ya. Seperti itu. Ini Pak, misalnya Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan. Jadi misalnya ada masalah, Bapak nanti jadwalkan, Bapak sudah punya jadwal penyelesaian masalah, atau misalnya ada masalah Bapak langsung terjun langsung untuk mengambil keputusan sesuai langkah-langkah Bapak. Terima kasih banyak. Kalau kejadian seperti itu, kami dari sekolah tidak punya jadwal seperti itu. Satu, kenapa berjadwal seperti tidak punya jadwal? Karena kejadian itu selalu tiba-tiba. Kejadian selalu tiba-tiba. Terus kejadiannya tidak disangka-sangka, ya, mendadak, mendadak. Baik itu keributan ataupun dengan teman, kles dan lain sebagainya, itu saya tidak punya jadwal. Nah, keputusannya bila mana ada sesuatu hal yang terjadi pada waktu itu, ya kami dipanggil semuanya, maka diambillah keputusan, yang bijak kepada kedua pihak. Enggak dijadwalkan, momennya minggu besok tanggal sekian, tidak punya jadwal seperti itu. Karena kejadian ya itu mendadak, ya itu spontan. Spontan ya Pak ya, jadi ketika ada masalah langsung, ketika itu langsung Bapak bertindak ya Pak ya. Langsung, jadi tidak langsung dijadwalkan, ya kalau dijadwalkan ya takutnya nggak ada apa-apa, ya mudah-mudahan tidak. Iya ya Pak ya. Jadi kejadiannya saya tidak dijadwalkan, bila mana keputusan seperti itu langsung diselesaikan hari itu juga. Langsung supaya ditindaklanjuti ya Pak ya. Kemudian Pak, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan yang dibantu itu, bagi kami ini dari sekolah itu, yaitu kami sharing dengan rekan, nanya dulu kayak yang lebih senior dari saya atau ke rekan saya, atau dikumpulkan rekan-rekan kita, minta masukan dari masing-masing rekan-rekan. Jadi tidak mau mengambil keputusan sendiri, kita ngambil sharing dulu dengan rekan-rekan. Seperti apa keputusan yang mana yang akan diambil? Nah, seperti itu. Berarti dibantu dengan rekan-rekan ya Pak ya, dengan senior juga. Nah, sendiri. Iya, terima kasih ya Bapak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan gitu Pak? Kesimpulannya, untuk pembelajaran masalah dilema etika itu, pertama yaitu kebijakan yang sangat luar biasa. Jadi tidak mengambil keputusan langsung putus, jadi harus ada pertimbangan yang lebih bagus. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih Bapak. Cukup sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan pengalamannya kepada saya khususnya, dan juga nanti rekan-rekan CDP lainnya. Dan juga terima kasih banyak Bapak sudah diberikan ilmu tentang pengambilan keputusan yang bijaksana selama ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat pagi Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya hari ini senang banget karena ada kepala sekolah cantik yang bersedia saya wawancara Ibu. Di sini saya bertujuan ingin mewawancara Ibu, dan Ibu bertindak sebagai narasumber saya ya Bu. Karena ini salah satu tugas saya dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 sebagai CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Mohon izin ya Bu ya diwawancara. Sebelumnya saya juga minta kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri, nama dan kepala sekolah di tempat tugasnya.
sih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya tahu antara dilema etika dan moral memang kedua-duanya itu sangat berkaitan. Di mana kita saat memberikan kebijakan itu ada dua hal yang memang harus dipertimbangkan. Tetapi kita juga harus melihat sejauh mana kepentingan itu yang harus dilaksanakan. Mana dulu antara dilema etika dengan pengambil kebijakannya itu. Contohnya seperti di saat kita bertugas tiba-tiba ada permasalahan, otomatis keduanya harus berjalan dan kita harus memberikan semua izin itu silahkan melaksanakan tugas dulu lalu kerjakan untuk permasalahan. Jadi memang semuanya itu harus kita pertimbangkan ya, bagaimana caranya supaya keduanya itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Baik, kalau begitu jadi semua kepentingan berjalan ya Bu ya secara dengan baik. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Terima kasih Bu Tika. Untuk pengambilan keputusan di sekolah kita lihat dari permasalahan ya. Kalau memang sekiranya permasalahan itu masih kita bisa lakukan, ya kita lakukan sebagaimana yang dia butuhkan. Contohnya pada saat permasalahan yang ada, kita tidak bisa harus mengambil keputusan sendiri dan kita juga harus sharing dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Kita juga harus cari tahu sejauh mana permasalahan itu, baru kita ambil keputusan. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak ya, karena setiap permasalahan pasti akan berbeda dan kita lihat itu sejauh mana permasalahannya, seberat mana permasalahannya, lalu kita pertimbangkan. Kalau memang itu harus diambil keputusan secepatnya, kita berikan keputusan secepatnya. Baik Bu, jadi sesuai dengan permasalahannya masing-masing Ya, ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah saya yang pertama ya kita cari permasalahannya dulu. Terus kita cari tahu kepada rekan kerja sendiri termasuk guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Entah itu dari lingkungan sekolah atau dari rekanan kerja lainnya. Kita lihat permasalahan. Kita cari dulu permasalahannya apa sih. Kalau memang sejauh permasalahannya masih bisa kita toleran, ya mengapa tidak. Kita harus banyak mencari tahu dan kita juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Karena di satu sisi setiap permasalahan ada sisi positif dan negatif. Jadi kita juga harus seimbang dalam mengambil keputusan dan Penuh pertimbangan ya Bu ya untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu menurut Ibu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? ya. Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan di situ kita lihat dulu permasalahan orang per orang ya. Efektif tidak keputusan ini saya berikan. Apakah ada dampaknya? Tidak. Apabila ada dampaknya, kita bicarakan kembali. Kalau memang itu keputusan yang kita berikan, lalu orang penerima keputusan itu bisa menerima dengan baik, ya berarti tidak ada permasalahan. Tapi pada saat kita memberikan keputusan, ternyata ada permasalahan, kita ambil kembali, kita rangkum kembali, kita bicarakan kembali, lalu kita bahas, lalu kita bicarakan bagaimana keinginannya. Kita juga harus bisa memberikan kesempatan ya, pelaku beri keputusan. Baik, jadi menganalisis dampak jangka panjang ke depan ya Bu ya. Hebat sekali Bu pandangan sudah ke jangka depan ya Bu ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tentu
lihat dari permasalahannya dulu ya. Kalau kita sejauh mana permasalahan itu, kalau masih bisa ditangani ya kita bisa laksanakan keputusan itu. Tapi kalau memang permasalahannya berat, kita buat jadwal dulu. Kita ada pertemuan, lalu kita minta pendapat dengan rekan yang lain. Nah, pertimbangannya sebagai keputusan harus bagaimana dan baiknya seperti apa. Terus dampaknya juga harus kita pikirkan ya. Jangan sampai nanti menjadi dilema saat kita memberikan keputusan, ada satu pihak yang tidak bisa menerima dan ada satu sisi yang merasa dia senang. Nah, jadi kita cari tahu, kita ajak bicara rekan guru yang lainnya, kita beri kesempatan masukannya, sebagaimana kita sebagai pimpinan kita juga tidak bisa memberikan keputusan sendiri tanpa adanya masukan dari kami. Itu begitu banyak pertimbangan ya Bu, Iya, begitu banyak langkah prosesnya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada, sangat banyak. Ya, di sekolah saya seorang kepala sekolah dan saya memiliki 3 rekan bimbingan. Jadi saat mengambil keputusan, langkah-langkahnya banyak dan kita ada beberapa rekan yang bisa membantu, yaitu diantaranya rekan-rekan guru yang mengajar di TK. Gitu ya Bu ya, jadi kita juga harus kolaborasi dengan guru-guru di TK Regina tersebut ya Ibu. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua yang Ibu telah jelaskan, telah sampaikan, telah jabarkan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut atau kesimpulannya gitu? Jadi pelajaran dari saya di sini kita dimiliki kesabaran, ya. Kesabaran, terus kemampuan kita dalam mengambil tindakan ternyata tidak semudah itu, ya. Perlu dengan mempertimbangkan, mengedepankan perasaan. Jadi agar kedua belah pihak itu tidak salah langkah dalam memberikan keputusan, dan bila diberikan keputusan pun tidak merasa tersakiti, dikecilkan atau merasa tidak dibutuhkan. Jadi dalam hal ini langkah-langkah kami yaitu dengan cara pendekatan. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu karena telah meluangkan waktunya yang super sibuk untuk wawancara saya.